Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, umur yang panjang, dan pengetahuan. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya merupakan salah seorang dosen di Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Dharma Agung Medan sejak tahun 2017. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Medan Elektromagnetik 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 4. Diharapkan pada mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan mengenai prinsip kerja medan elektromagnetik. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah bahwa saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran. Di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dan di mata kuliah ini dari CPN menurunkan 4 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 11 sub CPMK, yang kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan umum. Yang ketiga, keterampilan khusus. Dan yang keempat, pengetahuan. Di mana yang mencakup tentang sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kedua adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk keterampilan umum, yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus, yang pertama yaitu mampu menguasai konsep teoritis arus listrik tegangan rendah, tegangan tinggi, dan engineering software dalam bidang instalasi listrik, gedung, dan industri. Keterampilan khusus yang kedua yaitu mampu menjadi konsultan teknik instalasi listrik masyarakat, industri, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian untuk pengetahuan yang pertama yaitu menguasai proses tahapan dalam mendesain suatu karya teknologi tenaga listrik yang inovatif. Dan pengetahuan yang kedua yaitu memahami dan menghormati budaya lokal untuk pengembangan teknologi, pengembangan rekayasa energi listrik yang kreatif, inovatif, dan go green. CPMK yang pertama mampu menjelaskan prinsip kerja medan elektromagnetika. CPMK yang kedua mampu menguasai konsep dasar teori medan elektromagnetika. CPMK yang ketiga mampu mengkaji implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam melaksanakan eksperimen di laboratorium dan atau lapangan, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menuangkan dalam bentuk laporan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan engineering yang kompleks. CPMK yang keempat mampu menciptakan alat percobaan yang berhubungan dengan medan elektromagnetika. Sub CPMK yang pertama mampu menjelaskan prinsip kerja medan elektromagnetik. Sub CPMK yang kedua mampu menjelaskan persamaan Maxwell untuk medan elektromagnetik di ruang bebas dan ruang umum. Sub CPMK yang ketiga mampu menjelaskan
penggunaan persamaan Maxwell untuk perhitungan medan listrik dan medan magnet. Sub CPMK yang keempat mampu menjelaskan terjadinya gelombang elektromagnetik di medium udara dan solusi persamaan gelombang. CPMK yang kelima mampu menjelaskan terjadinya gelombang elektromagnetik di medium umum dan solusi persamaan gelombang. Sub CPMK yang keenam mampu menjelaskan parameter gelombang yang meliputi cepat terhambat gelombang, frekuensi penggunaan gelombang. Sub CPMK yang ketujuh mampu menjelaskan impedansi gelombang elektromagnetik. Sub CPMK yang ke-8 mampu menjelaskan atenuasi gelombang elektromagnetik di medium. Sub CPMK yang 9 mampu menjelaskan pemantulan dan pembiasan gelombang. Sub CPMK yang ke-10 mampu menjelaskan vektor Poynting. Sub CPMK yang ke-11 mampu menjelaskan rangkaian magnetik atau analog dengan rangkaian listrik. Deskripsi singkat mata kuliah Medan Elektromagnetik 2 ini yaitu bertujuan memberikan kemampuan bukan saja menguasai materi tentang medan elektromagnetik, khususnya analisis persamaan Maxwell, tetapi memberikan keterampilan dalam merancang dan mempublikasikan hasil dari analisis wacana sebagai bagian dari kegiatan penelitian. Materi pembelajaran ada 14 kali pertemuan. Yang pertama, prinsip kerja medan elektromagnetik. Yang kedua, persamaan Maxwell untuk medan elektromagnetik di ruang bebas. Yang ketiga, persamaan Maxwell untuk medan elektromagnetik di ruang umum. Yang keempat, penggunaan persamaan Maxwell untuk perhitungan medan listrik dan magnet. Yang kelima, terjadinya gelombang elektromagnetik di medium udara dan solusi persamaan gelombang. Yang keenam, terjadinya gelombang elektromagnetik di medium umum dan solusi persamaan gelombang. Yang ketujuh, parameter gelombang meliputi cepat terhambat gelombang, frekuensi, penggunaan gelombang. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Yang ke-9, impedansi gelombang elektromagnetik. Yang ke-10, atenuasi gelombang elektromagnetik di medium. Yang ke-11, pemantulan dan pembiasan gelombang. Yang ke-12, vektor Poynting. Yang ke-13, standar wave ratio. Yang ke-14, rangkaian magnetik dan analog dengan rangkaian listrik. Yang ke-15, perhitungan rangkaian magnetik. Dan yang ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Pendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari berbagai buku yang berhubungan dengan medan elektromagnetik. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, majalah yang berhubungan dengan medan elektromagnetik terkait dengan materi yang saya bawakan. Dan salah satu aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan ini adalah Google Classroom sebagai delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek pengajaran yang kedua yaitu interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai pencapaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem interaktif dalam pembelajaran saya yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa, serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah diskusi dengan metode ini. Metode pembelajaran betul-betul melibatkan antara kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa, seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu dengan aplikasi Google Classroom, di mana pada menu Google Classroom tersebut mahasiswa akan mengisi absen kelas, mengunduh materi perkuliahan dan informasi poin penting lain. Dalam pembelajaran yang saya bawakan selanjutnya, kita akan masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 10%, kemudian tugas dengan bobot 10%,
kuis dan diskusi dengan bobot 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Ini saya sampaikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang diterapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, aspek interaction, dan aspek assessment, yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan metode daring atau Zoom meeting. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Demikian juga dengan penyampaian saya ini masih jauh dari sempurna. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Sore Pak. Selamat sore, apa kabar? Apa kabarnya? Sehat semua? Baik Pak. Sehat semua Pak. Baik ya, semoga semua dalam badan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan suatu apapun ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita akan mulai perkuliahan kita ya. Materi kita mata kuliah medan elektromagnetik. Saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah ini. Ya, perkenalkan ya. Nama saya mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum mungkin. Saya Subur Simanulang, STMSC, dosen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Dharma Agung Medan. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, saya mau bertanya dulu ini ya, bagi teman-teman yang hadir malam ini atau sore hari ini. Ini Prengki ya, Prengki tolong diaktifkan videonya sebentar. Ya, oke, terima kasih. Teman-teman mungkin dulunya sebelum kuliah di Dharma Agung ini mungkin ada yang dari SMA atau dari STM, SMK. Betul. Ya, oke, terima kasih buat perkenalannya ya. Semoga apa ya, untuk mata kuliah ini teman-teman sekalian ya, adik-adik bisa apa ya, menyerap ya apa yang akan saya sampaikan selama 100 menit ke depan ya. Oke, baik, kita mulai dari materi. Saya akan screen ya. Ya, udah nampak di layar kita ya. Ada apa? Presentasi. Bisa lihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Ke screen ya. Nah, ini lebih besar ya, lebih jelas mungkin ya. Jelas ya? Nampak ya? Jelas Pak. Oke, jelas. Sebelum saya lanjutkan ya, saya ada pantun ya, ada pantun untuk kita. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep gitu dong, nggak ada yang bilang cakep ya. Biar kayak di TV gitu. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Singgah sebentar di Danau Toba. Cakep. Apa kabar teman-teman sekalian? Ya. Semoga sehat senantiasa ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Ya, oke. Ya, jadi untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai prinsip kerja medan elektromagnetik ya. Ya, ini skenario yang saya sampaikan tadi. Waktu kita 100 menit ke depan. Pengantar 10 menit tadi sudah kita mulai ya. Nanti ada materi dari saya 30 menit. Diskusi kelompok, tanya jawab pembahasan 50 menit. Dan yang terakhir penutup 10 menit. Ya, ini tujuan dari pembelajaran materi kita kali ini. Yang pertama ya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ya, secara ringkas prinsip kerja medan elektromagnetik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penggunaan persamaan Maxwell, hukum Gauss,
hukum Gauss, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere pada medan elektromagnetik. Ya, itu yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip kerja medan elektronika pada transformator, induktor, motor listrik, dan generator listrik. Ya, medan elektromagnetik. Sebagai mahasiswa teknik elektro, kita sangat familiar dengan istilah ini ya, medan elektromagnetik. Saya jelaskan secara ringkas ya, medan elektromagnetik sebenarnya apa ya? Jadi medan elektromagnetik ini adalah sebuah medan yang terdiri dari dua medan vektor yang berhubungan, yaitu medan listrik, simbolnya E, dan medan magnet, simbolnya B. Ya. Ketika dibilang medan elektromagnetik, medan tersebut dibayangkan mencakup seluruh ruang. Biasanya medan elektromagnetik hanya terbatas di sebuah daerah kecil sekitar objek dalam ruang. Berarti hanya terbatas di sebuah daerah kecil di sekitar objek. Dia bekerjanya di sekitar objek itu saja. Teman-teman ada yang mau menambahkan dari definisi elektromagnetik ini? Satu aja mungkin dari siapa? Dari Pak Tigor mungkin ya. Kira-kira menurut Pak Tigor tambahannya apa nih? Yang supaya gampang kita menjelaskan tentang medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik. Susah Pak penjabarannya Pak. Penjabaran susah, kalau dipraktekkan mudah mungkin ya. Lebih gampang di laboratorium sebenarnya gitu ya. Iya Pak. Ya kira-kira seperti yang saya sampaikan di layar inilah ya. Sebuah medan ya, terdiri dari dua medan vektor gitu ya. Jadi kita dalam medan elektromagnetik kita membahas ini ya mengenai satuan vektor aja nantinya ya. Jadi besaran itu kan ada dua ya, besaran skalar dan besaran vektor ya. Mungkin kita udah belajar di semester-semester sebelumnya ya. Untuk mengingat saja ya, besaran skalar itu menurut kalian apa itu? Apa perbedaan besaran skalar dengan besaran vektor? Misalnya. Ada masih ingat nggak? Masih Pak. Masih ya, masih sangat ingat, jelas teringat kita ya, karena baru semester yang lalu ya. Menurut Pak Tigor, apa itu besaran skalar? Besaran skalar. Skalar ya? Besaran yang mempunyai arah dan nilai Pak. Itu Nilai dan arah. nilai dan arah itu skalar ya? Iya Pak. Kalau vektor? Vektor yang mempunyai arah aja Pak. Oke, ada teman-teman lain, ada pendapat yang lain? Frank Giki misalnya? Sama, idem, atau ada pendapat lain? Sama Pak, sama. Sama, oke. Idem ya. Frank Giki suka sama dia dengan Pak Tigor. Stefanus? Beda nggak? Sama atau beda gitu aja? Samakah atau beda? Samakah kau dan aku atau berbeda kan gitu? Sama ya? Stefanus? Dengar nggak suara Ya, saya? Pak. Sama atau enggak dengan jawaban Pak Tigor tadi? Mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Sama? Sama atau beda? Sama kan? Iya, Pak. Sama, oke. Mau stop, gimana? Sama kah pendapatnya juga? Sama, Pak. Terakhir, Aspada pasti beda nih, Aspada. Saya yakin Aspada beda nih. Menurut Aspada apa itu? Sama kah atau beda? Pasti beda. Sama kah? Sama atau beda? Hah? Sama, Pak. Oh sama ya? Ya jadi mungkin udah hampir apa ya, satu semester mungkin ya. Lupa kalian mungkin ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Tigor kebalikannya itu bahkan.
Benar nggak? Kebalikannya itu. Kalau dia besaran skalar, itu besaran hanya memiliki nilai saja. Kalau besaran vektor itu besaran memiliki nilai dan arah. Ya, mungkin kan lupa ya. Kalau Pak Tigor bilang A kan ikut A gitu ya. Nanti kalau Pak Tigor nilainya A kan ikut A gitu ya. Ya jadi apa ya, supaya kan nggak salah lagi ya. Ingat terus ini sepanjang apa kalian, besaran skalar itu besaran hanya memiliki nilai saja. Misalnya apa? Jarak, ya, suhu ya. Jaraknya berapa? 5 meter. Suhunya berapa derajat? 34 derajat Celcius begitu. Kalau yang besaran vektor, besaran memiliki nilai dan arah. Misalnya ya, kecepatannya berapa? Berapa kecepatan pergi kita di naik sepeda motor? Kan dia ngebut tadi dari kampus ke rumahnya. Oh, pergi bisa kecepatannya 80 km per jam ke arah utara atau ke arah selatan kan gitu. Jadi ada nilainya, ada arahnya. Begitu ya, jelas ya, clear ya untuk perbedaan antara besaran vektor dengan besaran skalar ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, jadi prinsip kerjanya seperti yang saya sampaikan tadi inilah ya. Secara singkat sudah teman-teman sampaikan juga tadi. Contohnya tadi yang menaikkan tegangan ya, dan menurunkan tegangan tadi dari 220 volt misalnya turun ke 120 volt gitu ya. Atau misalnya dari 110 volt ke 220 volt atau sebaliknya gitu ya. Iya, Oke, sekarang kita bahas mengenai induktor ya. Tadi induktor kan belum ada kita bahas ya. Induktor ya. Teman-teman ada yang pernah lihat komponen ini nggak? Sudah pernah semua ya lihat ya? Sudah pernah lihat ya komponen induktor ini? Ini adalah komponen induktor ya, namanya induktor. Kalau kalian misalnya pergi ke toko alat yang menjual ini ya, komponen elektronika gitu ya. Kalian mau beli induktor, itu biasa banyak mereka jual ya, induktor itu ya. Fungsinya apa induktor ini? Jadi induktor ini dikatakan adalah sebagai komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Ya, jadi ada kumparan dalam lilitan itu. Pada dasarnya induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Pertanyaannya, jika tidak dialiri arus listrik, ada nggak medan magnet yang timbul? Ya ada Pak. Tidak ada ya. Jadi dia harus dialiri arus listrik. Jadi komponen ini yang namanya induktor ini harus ya, wajib dialiri arus listrik supaya apa? Supaya bisa menimbulkan medan magnet. iya. Jadi medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Ya, jelas ya mengenai induktor ya. Iya. Ya ini generator listrik yang saya sampaikan tadi ya udah clear. Fungsi utama tadi ya, kata kuncinya tadi yang saya sampaikan ya. Mengubah energi listrik menjadi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan motor listrik ada kebalikan dari generator listrik. Mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, mengenai tegangan AC dan DC ya. Teringat transformator tadi. Ya, bagi teman-teman, adik-adik sekalian, mungkin sudah familiar ya dengan kata AC DC ya. Tegangan AC, tegangan DC ya. Apa sih perbedaan mendasar tegangan AC dan DC? Dari siapa ya? Aspada dulu ya. Coba menurut Aspada, perbedaan tegangan AC dan DC itu apa ya? Perbedaan mendasarnya gitu. Kenapa kita sebut dia tegangan AC, terus yang lagi kenapa kita sebut dia tegangan DC gitu misalnya? Menurut Aspada apa? Atau menurut ada teman-teman yang mau ngasih pendapat? Kenapa dia dibedakan DC dan AC? Apa ya sebenarnya yang membedakan? Tegangan itu apa yang membedakan sebenarnya?
Ada yang mau ngasih pendapat? Pak Tigor lah misalnya. Ya Pak, kalau dia harus sih Pak, dalam setiap waktunya dia mempunyai nilai yang tidak tetap Pak. Sementara DC itu mempunyai nilai yang tetap Pak. Oke, thank you. Pendapat teman yang lain ada nggak? Teman yang lain ada yang mau memberikan pendapat yang sama yang berbeda? Frankie, Iya Pak. perbedaan mendasar AC AC dan DC. memiliki arus listrik berubah-ubah Pak. Sementara DC memiliki arus listrik langsung atau searah Pak. Oke, hampir sama ya dengan Pak Tigor. Oke, teman-teman sekalian, berhubung waktu pun sudah mulai larut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi kita tadi? Ada yang mau tanya nggak dari materi Cukup kita? jelas. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, sangat apa ya, sangat menarik ya materi kita kali ini ya. Iya, Pak. Muncul ya tampilan screen saya di layar ya, muncul ya. Muncul, Pak. Oke, itu yang terakhir ya sebagai penutup ini ya. Sebagai penutup ada tugas individu ya, ada 3, nanti masing-masing ya. Tugasnya Oke. ini sudah kita bahas tadi sebenarnya. Tinggal kalian apa aja individu masing-masing. Yang pertama jelaskan secara ringkas prinsip kerja medan elektromagnetik. Kemudian yang kedua tadi jelaskan pengaruh. Pengaruh apa yang dikatakan? Pengaruh, jelaskan penggunaan persamaan Maxwell, hukum Gauss, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere pada medan elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, berikan analisa Anda masing-masing ya mengenai prinsip kerja dari medan elektromagnetik yang terdapat pada transformator, induktor, motor listrik, generator listrik ya. Yang seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi teman-teman sudah ada jawabannya ya. Ada yang mau ditanya dari tugas ini? Deadline-nya seminggu ya, minggu depan. Ada yang mau tanya? Cukup Pak, cukup. Cukup jelas ya. Ya ini ada daftar pustaka referensinya, bisa kalian baca dari buku ini. Cukup bagus ya, sangat bagus kalau kalian mau baca. Ini ilmu-ilmu mengenai medan elektromagnetik ada semua di dalam buku ini. Ya demikianlah adik-adik mahasiswa ya. Materi kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman adik-adik yang sudah meluangkan waktunya di sore sampai malam hari ini ya, sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagi teman-teman yang belum bisa hadir, tolong sampaikan tentang tugas individu tadi supaya mereka juga bisa mengerjakannya ya dengan deadline 1 minggu ke depan. Oke, saya akhiri dengan pantun ya sebelum kita tutup ya. Tadi saya awali dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga ini. Karena kita orang Medan biasa berpantun gitu, apalagi orang Sumatera. Jalan-jalan ke kota Medan ya. Oke, saya ulangi ya. Jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa makan durian. Ya. Oh, buah. Enak itu, Pak. Materi kita cukup sekian. Kita kembali bertemu di minggu depan. Siap. Oke, Baik Pak. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Pak.